Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ririn Anggraini dari UPJJ Jambi, Prodi Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan hari ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema bijak menggunakan media sosial di era digital. Seperti yang kita ketahui, media sosial saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja dan mahasiswa. Hampir setiap aktivitas tidak lepas dari menggunakan handphone dan internet, mulai dari belajar, mencari hiburan, berkomunikasi, hingga mencari informasi terbaru. Media sosial memang memberikan banyak manfaat, tetapi jika digunakan secara berlebihan dan tidak bijak, media sosial juga dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita. Hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi digital di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Berdasarkan data APJII tahun 2025 yang diberitakan antaranya jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229 juta jiwa atau sekitar 80,66% dari total penduduk Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa internet dan media sosial sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat modern. Dan selain itu juga menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2025 yang dimuat dalam data box, sebanyak 96,9% pemuda Indonesia dari usia 16 tahun sampai 30 tahun pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa generasi muda merupakan menggunakan media sosial terbesar di Indonesia. Media sosial sebenarnya memiliki banyak dampak positif jika kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, memprosesasi, dan belajar melalui berbagai platform digital. Bahkan mengembangkan bisnis secara online. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan media sosial untuk berdiskusi, mengikuti seminar daring, dan mencari materi pembelajaran tambahan. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga dapat memiliki dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Banyak remaja menjadi kurang produktif karena kesering bermain ponsel. Waktu belajar menjadi berkurang, pola tidur terganggu, dan interaksi secara langsung dengan keluarga dan teman menjadi sangat minim. Tidak hanya itu, menggunakan media sosial yang tidak sehat juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Kita sering melihat seseorang membandingkan hidupnya dengan orang lain di media sosial, sehingga muncul rasa insecure, kurang percaya diri. Bahkan banyak orang merasa harus tampil sempurna demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Menurut survei Sharing Vision tahun 2025 yang diberitakan oleh Kompas, sekitar 4,5% Gen Z Indonesia mengalami kecanduan internet berat. Data ini menunjukkan bahwa pengguna internet yang tidak terkontrol dapat menjadi masalah serius bagi generasi muda. Oleh karena itu, kita perlu menjadi pengguna media sosial yang bijak. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, membatasi waktu menggunakan gadget agar tidak berlebihan. Kita harus mampu mengatur waktu antara belajar, istirahat, dan menggunakan media sosial. Dan yang kedua, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, misalnya mencari informasi pendidikan, mengembangkan keterampilan, atau membangun relasi yang baik. Ketiga, lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Jangan mudah percaya pada berita hoax atau ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menjadi penggunaan media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Dan yang keempat atau yang terakhir, menjaga kesehatan mental dengan tidak terlalu membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial. Kita hanya harus memahami bahwa apa yang kita lihat di media sosial belum tentu mencerminkan kehidupan asli seseorang. Hadirin sekalian, media sosial ibarat pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, media sosial dapat memberi manfaat yang besar. Namun, jika digunakan secara berlebihan dan tidak bijak, media sosial justru dapat merugikan diri kita sendiri.
Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua, khususnya remaja dan mahasiswa, untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial di era digital ini. Gunakan media sosial sebagai sarana belajar, berbagai hal positif, dan mengembangkan diri, bukan sebagai tempat membuat kita kehilangan waktu, kesehatan mental, dan produktif. Mari kita menjadi generasi muda yang cerdas, kritis, dan mampu memanfaatkan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Sekian pidato dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.